Seperti inilah kondisi awal dari teras keluarga Subiantono sebelum kita sedikit makeover. Untuk dinding-dindingnya memang sudah waktunya dicat, tapi karena pandemi saya masih takut untuk memanggil Pak Tukang. Seperti apa nanti jadinya ya teras ini? Nah, yuk kita ikuti terus ya. Untuk yang belum subscribe, buruan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Masya Allah, senang sekali keluarga Subiantono bisa bertemu dengan keluarga bahagia semua di rumah. Nah, kali ini keluarga Subiantono tidak jalan-jalan ya. Keluarga Subiantono mau memakeover teras rumah. Seperti pada slide sebelumnya, keluarga bahagia melihat ya, seperti apa kondisi teras rumah keluarga Subiantono. Saya akan mencoba memakeover sedikit supaya kelihatan sedikit lebih cantik. Saya sudah membeli beberapa tanaman artificial atau tanaman plastik ya. Kalau keluarga bahagia bertanya kenapa harus tanaman plastik, sebenarnya saya sudah beberapa kali mencoba untuk membuat taman, tapi beberapa kali juga gagal. Mungkin karena yang pertama saya nggak bakat ya, dan yang kedua karena ada tersangkanya, yaitu nah ini dia ya, ini dia tersangkanya. Si cantik ini tidak hanya satu ya. Kebetulan saya memelihara di rumah ada 10 ekor. Jadi bisa dibayangkan keluarga bahagia seperti apa kondisi taman ini kalau 10 ekor itu dilepas. Ada yang cakar-cakar, menghancurkan. Sudah ternyata. Oke, nggak usah berlama-lama. Sekarang kita lihat seperti apa proses makeovernya. Ya, dan kalau keluarga bahagia ingin tahu, saya sudah membeli barang apa saja yang akan saya gunakan untuk memakeover teras ini, ya. Yuk kita lihat. Tara! Ya, ini beberapa yang saya gunakan untuk memakeover taman ya. Ada tanaman-tanaman plastik seperti ini, tanaman artificial. Terus kemudian untuk hiasan dinding, saya memakai ini nantinya pot bunga. Ada taplak meja warnanya hijau ya. Ada beberapa tips kalau misalnya keluarga bahagia di rumah ingin punya seperti ini, tapi karena mungkin harganya yang lumayan, keluarga bahagia bisa menggunakan foto atau gambar yang diambil dari Google, kemudian di print dan dilaminating. Hasilnya akan sama kok, bagus juga. Kemudian tinggal dikasih double tip seperti ini ditempelkan. Digunakan untuk apa? Nanti keluarga bahagia lihat ya, saya gunakan untuk apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan saya kasih tips kalau misalnya keluarga bahagia ingin tahu cara menanam tanaman-tanaman artificial yang tidak menggunakan busa. Biasanya kita pakai busa ya untuk tanaman plastik ya, tapi karena nggak ada, maka saya akan kasih tips yang sederhana dan murah, yaitu menggunakan ya, kertas karton bekas mie instan. Nanti akan saya kasih tahu caranya ya. Pertama-tama saya akan memberi double tip ya untuk lukisan ini. Oh my god, jadi bayangkan ya keluarga bahagia ya, dengan 10 ekor seperti ini baru 3. Oh iya, kapan-kapan saya akan buat vlog ya tentang kucing-kucing ini. Kira-kira keluarga bahagia setuju nggak? Kalau setuju atau ada saran, komen nanti ya. Saya akan kasih double tip untuk menempelnya. Jangan dipaku ya keluarga bahagia. Kalau dipaku biasanya nanti pecah jadinya, atau bahkan mungkin diisolasi pinggirnya jangan, nanti kelihatannya kurang rapi. Nah, kalau double tip seperti ini, aduh permisi sayangku cinta, anak ganteng-gantengku. Nah, seperti ini nanti kelihatannya akan rapi. Ini sudah.
Hiasan dinding ini saya beli di toko online seharga Rp7.000 satu kepingnya. Kalau misalnya keluarga bahagia di rumah ingin lebih ekonomis, bisa menggunakan gambar dan dilaminating. Habisnya kira-kira ya hanya sekitar Rp2.000 sajalah. Jadi murah sekali ya, irit tapi hasilnya juga bisa maksimal. Nah, kalau saya sudah selesai ya memberikan double tip untuk hiasan ini. Selanjutnya kita ke tanaman bunganya. Saya akan berikan tips bagaimana untuk menanam tanaman artificial ya. Untuk membuat lingkaran pada kardus mie instan, kita bisa mengukurnya melalui lebar dari pot bunga yang akan dibeli ya. Terserah masing-masing bisa memiliki diameter seperti 15, 18 ya, macam-macam. Jadi kalau caranya adalah disesuaikan dengan ukuran lingkaran dari pot bunga ini. Masing-masing berbeda ya. Kita buat lingkaran dulu. Nanti kita gunting. Memang nanti akan besaran ya masuknya. Memang itu yang kita butuhkan. Kalau terlalu pas, terlalu kecil, nanti dia ambles ke belakang, ke dalam, ambles ke dalam. Kita gunting. Seperti ini. Kalau misalnya dia posisinya pas, nanti dia akan ambles ke dalam. Tapi kalau misalnya kelebihan, dia bisa menahan. Justru dia akan menahan nantinya. Nah, seperti ini nanti posisinya. Nah, seperti itu. Pertama kita ambil kertas koran ya. Coba kita buat seperti ini. Kita masukkan ke sini. Jangan terlalu ditekan ya. Biasa aja seperti ini. Lalu kita ambil kertas karton. Karton ini bisa digunakan bekasnya mie instan ya. Kita beri lubang sedikit dengan menggunakan gunting. Ini gampang sekali kok. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke sini. Buat agak besar sedikit ya memang, supaya dia tidak terlalu masuk. Nah, seperti ini. Kita keluarkan tanaman artificialnya. Agak dibuka-buka gini ya, karena ini memang masih baru. Jadi dia menempel satu dengan lainnya. Wow. Kalau begini kan seperti tanaman beneran ya. Karena dasar saya sendiri nggak bakat kayaknya kalau pakai tanaman-tanaman hidup. Selalu mati. Oh my god, kasihan kadang-kadang. Kalau begini baru pun nggak disiram, dia akan tebu. Oke, kita masukkan ke sini. Oke ya, seperti ini. Dan kita masukkan seperti ini. Tada! Hah, kelihatan kartonnya? Tenang. Untuk pemberat, saya sudah memberi ini. Kita tata di sini. Biar jadinya cantik. Kalau untuk tanaman hidup mungkin harganya jauh lebih murah, dan saya yakin keluarga bahagia semua di rumah pasti lebih ahli ya dalam menanam tanaman hidup. Tidak seperti saya. Untuk tanaman-tanaman seperti ini dengan pot yang warnanya hitam itu ya, bisa dijual di abang-abang di pinggir jalan. Itu biasanya jauh lebih murah, sekitar 10.000 sampai 15.000 mungkin sudah dapat. Jadi itu sangat irit sekali ya kalau misalnya untuk tanaman-tanaman hidup daripada tanaman artificial seperti ini. Maaf karena saya tidak bakat. Tada! Nah, cantik kan? Nah, seperti ini jadinya. Next, kita lihat semuanya ya. Kita buat dulu semua.
Jadi seperti ini, seperti jualan bunga ya. Jadinya kan bagus kan, seperti bunga sungguhan. Nggak go green banget tapi sebenarnya ya. Tapi ya daripada tanamannya pada mati, suka sedih gitu. Selain tanaman ini, saya juga membeli tanaman rambat ya. Kalau ini harganya menurut saya relatif murah. Kalau di online itu bisa harganya antara 2.500 sampai 3.000 per 1 meternya. Nah, karena ini akan saya gantung, kita lihat, perhatikan. Susah ya kalau digantung ya, dipaku juga susah. Ujung-ujungnya kan nggak ada buat gantung. Nah, untuk saya tekuk ujungnya seperti ini sedikit. Ini kemudian kita pakai benang, sebenarnya warna hijau. Ya, seperti ini. Kita bisa gulung terus seperti ini. Tinggal digantung deh. Ini cepetin praying deh. Nah, sekarang sudah selesai. Sekarang kita tata ya, tanamannya di mana. Dari jauh nggak kelihatan loh kalau kayak tanaman plastik. Ini kalau misalnya untuk ngirit per potnya, kalau tanaman hidup ini hanya 10.000 sampai 15.000 ya untuk pot yang warnanya hitam. Hubungi pemalas.
mana Mbak Tiar? Rencananya mau saya taruh sini. Ya. Nah, kan tinggal dipasang-pasang aja seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan mulai memasang hiasan untuk dindingnya, ya seperti ini ya. Oh iya, kira-kira guna bahagia di rumah mau nggak ya kira-kira kalau dijadikan giveaway? Kalau mau, subscribe dulu ya. Yang subscribe, nanti akan saya kasih info bagaimana bisa mendapatkan hadiah hiasan dinding ini ya. Kita mulai pasang. Yang ini sentuhan terakhir, yaitu kita membersihkan kursi, meja, lantai, dan jendela. Jadi yang berbahagia, walaupun rumah kita kecil, rumah kita sederhana, jangan takut, jangan berkecil hati. Kenapa? Yang penting adalah rumah kita bersih dan rapi. Yuk kita mulai bersih-bersihnya. Nah, sekarang teras keluarga Subiantono sudah sedikit lebih cantik, ya. Jadi sangat nikmat dan enak kalau dibuat ngopi atau ngeteh di sore hari. Nah, untuk keluarga bahagia di rumah, kita lihat ya, saya tidak melakukan perubahan yang sangat banyak seperti mengecat tembok atau mungkin mengganti meja kursi, nggak perlu. Saya cukup menambahkan sedikit tanaman hias dan hiasan di dinding. Tapi bisa dilihat ya, hasilnya lumayan sedikit mengalami perubahan suasana. Jadi saya harap udah bahagia bisa memberikan inspirasi sedikit saja dari teras keluarga Subiantono. Untuk itu jangan lupa subscribe,
like dan komen di video-video Nurul Subiantono agar Nurul Subiantono semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk keluarga bahagia di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.